Urai Bernas, selaku penggugat dan ahli waris pemilik tanah di Jalan Mohat Hambal merasa resah, karena pihak pemerintah Kabupaten Sambas dari Dinas Perhubungan masih melakukan pembangunan di tanah yang menjadi sengketa tersebut. Dari pantauan awak media di lokasi tanah sengketa tersebut, melihat pihak penggugat melakukan pengukuran kembali luas tanah miliknya yang dikuasai oleh beberapa pihak tergugat termasuk pemerintah Kabupaten Sambas. Urai Bernas menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sambas sangatlah tidak wajar, karena permasalahan tanah tersebut masih dalam proses persidangan perkara di Pengadilan Negeri Sambas dengan perkara nomor 21 PDT G 2026 PN Seb. Urai Bernas yang juga didampingi oleh auditor hukumnya sempat mendatangi pihak PLN Pemangkat dan menanyakan perihal pemasang tiang listrik di lokasi tanah dimaksud. Namun pihak PLN menjelaskan bahwa mereka tidak ada agenda pemasangan tiang di lokasi tersebut. Pak, dengan Pak Urai Bernas, Pak ya. Jadi saya mau mempertanyakan masalah tanah ya Pak, yang berkasus tuh Pak ya. Saya tanyakan asal usul tanahnya bagaimana Pak ceritanya Pak? Asal usul tanahnya orang tua saya Bali dengan Demang Malik bin Demang Abdullah. Pak. Kertas segel tahun 1953. 1953. Segel kelapa Segel kelapa. Masih tulisan Belanda. Segel Pan Indonesia. Jadi dengan harga Rp20. Dengan harga Rp20. Dia di tahun berapa Pak tadi? Tahun 1952. 1952. Yang lain-lainnya Pak? Kemudian kemudian surat ia kami laporkan ke pihak BPN. BPN cek BPN memang belum ada yang mensertifikatkannya. Jadi masih kosong. Tapi kenyataannya Pemda mengaku asetnya. Pemda yang mengaku asetnya. Lainnya Pak? Kemudian kami itu menempuh berbagai jalur lah, jalur hukum pidana, ada dua lapor ke polisi, tapi mantul juga. Artinya polisi tidak bisa atas itu diarahkan ke perdata aja Pak. Jadi perdata. Udah 3 kali sidang. Ya. 3 kali sidang. Jangan itu. Bukan sidang itu. Nah, sekarang sidang tahun 2022 ya, 2022. Keputusannya NO kami banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak. Kemudian Pemda tidak banding. Tidak banding. Kemudian banding kami diterima. Putusan bandingnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, menerima banding kami. Kemudian keluar surat inkrah dari Pengadilan Negeri Sambas tahun 2026 yang menyatakan bahwa inkrah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi yang setelah ada surat inkrah ya, Pemda masih masang pelang usia. Padahal di dalam putusan bandingnya Pemda sudah tereliminasi, dah kalah. Ada tapi masih masang pelang usia. Nah, kemudian yang kita sesalkan lagi KP 5JM nya buat bangunan baru. Ya, secara tanah yang ngambil sekitar 2 meter lebih kali. Jadi ukurannya bukan makalah itu kita nak ukur ke. Dan untuk putusan untuk gugatan yang sekarang untuk perdatanya nomor 21, gugatan perkara nomor 21. Ayolah kita sampaikan. Lah ini ya. Tadi kan udah Bapak sampaikan bukti suratnya tadi kan. Ya. Dan upaya hukum sudah dilakukan ya Pak ya. Jadi terima kasih lah Pak ya. Dari pantauan awak media memang terlihat jelas ada beberapa bangunan yang memasuki tanah Urai Bernas, seperti Kopi 5, Toko Rupiah dan Toko Sinar Motor.
karena menurut jumlah luas tanah dan surat ukur yang dimiliki oleh Urai Bernas tercantum luas tanah adalah 1000 meter persegi dan semua itu ada tertulis juga pada surat milik dari Swap Raja yang dimilikinya. Urai Bernas pula menegaskan seharusnya pihak tergugat yang saat ini masih berproses perkaranya di Pengadilan Negeri Sambas untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah yang bersengketa tersebut. Hargailah pengadilan kita, karena kita harus tunduk kepada aturan hukum negara ini. Ya, jelas bagaimana yang saya lihat dengan Urai Bernas masalah suratnya ya, dari tahun berapa saya lupa. Nah, 52 ya, atau 53 sesuai dengan apa yang di lapangannya tadi ya. Memang betul lahan yang telah dikuasai oleh Urai Bernas tadi ya. Iya. Ya. Yang lain-lainnya Pak, ada ke yang tah cute yang lain atau gimana asal sultan aja? Asal sultan aja saya rasa memang dari orang tuanya. Orang tua ya Pak. Iya, orang tua. Oke lah. Kalau Auditor Hukum Urai Bernas, yaitu Ade Maslan Teo dari Peradi Nusantara menjelaskan, bahwa yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sambas tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum, dan Ade juga menegaskan, bahwa tindakan sepihak yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sambas, Dinas Perhubungan, perlu diberikan teguran dan mungkin bisa sampai kepada tindakan hukum. Apakah hukum masih tegak lurus di negeri ini? Assalamualaikum Bang Ade Maslan. Ya. Yo, abang kan sebagai editor hukum kasusnya tanah yang di Jalan Muhammad Ambal Pemangkat. Abang sebagai kuasa dari Urai Bernas penggugat ya? Penggugat ya. Penggugat. Jadi bagaimana Bang ceritanya Bang? Jadi pendapat saya setelah hari ini ya, hari ini tanggal 20 Juli 2026, jadi sekitar jam 9 lewat ya, kami mengadakan cross check lapangan. Cross check lapangan itu bertujuan untuk mengukur kembali dan melihat kondisi tanah sengketa tersebut. Nah, di dalam cross check tersebut tadi itu kami menemukan ada tindakan baru yang dilakukan oleh Pemkab Sambas, yaitu melalui Dinas Perhubungan. Mereka kembali melakukan pembangunan, mendirikan tiang listrik di atas tanah tersebut, yang menurut mereka itu untuk sebagai penerangan listrik tersebut nanti sebagai penerangan lahan parkir di tanah tersebut, dan tanah itu masih bersengketa. Jadi tindakan dari Pemkab Sambas itu jelas sangat bertentangan dengan hukum, dan hal itu dapat disebut sebagai pengaburan objek sengketa. Itu sama dengan pengaburan objek sengketa, sehingga hal tersebut yang dilakukan oleh Pemda Sambas itu dapat diberikan sanksi hukum seperti pasal 138 KUH Perdata ya, juga pasal 223 KUHP dan SEMA nomor 7 tahun 2012. Nah, juga termasuk Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 itu pengadaan tanah yang harus ada ganti rugi. Jadi sebelum Pemda melakukan, mereka harus koordinasi dulu. Koordinasi dengan pihak pemilik atau yang bersengketa di situ. Nah, begitu harapan saya nanti semoga pihak pengadilan lebih cermat. Pihak pengadilan lebih cermat, lebih teliti lagi dalam memeriksa perkara Pak Urai Bernas ini. Perkara sengketa tanah di Jalan Muhammad Ambal, RT 001 garing RW ya, garing 5 Romawi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Sama. Harapan Urai Bernas sebagai penggugat, semoga Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Sambas nanti lebih mengutamakan kebenaran dan fakta di dalam proses pembuktian di persidangan. Dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, jurnalis GNTV Indonesia, Hendra Effendi, Menes melaporkan.